Maka itu tentang solat, Nabi bersabda, rubba qa'imin laisa lahu jazaa'un illa ta'ab. Ramai orang yang berdiri solat tapi tiada baginya pahala daripada solat itu melainkan penat. Maknanya solatnya tak sempurna, baik bacaannya, rukun qauli atau rukun fi'li, sampai tumaninah pun tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada malam ini kita mulakan semula pengajian tafsir surah Al-Munafiqun ayat ke-9. Sebelum pengajian penafsiran diteruskan, marilah kita sama-sama membacanya. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan pahala daripada bacaan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها
Wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Okey, kita terjemah ikut sama. Ya ayyuha, wahai alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan kepada kalian amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan jangan pula melalaikan anak-anak kalian, an zikrillahi, dari mengingati Allah, wa may yaf'al, dan sesiapa yang berbuat zalika, demikian itu, faulaika, maka mereka itu humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Okey, Allah mengingatkan kepada kita semasa hidup ini, karena Allah jadikan kita adalah untuk menyembah, beribadah dan tunduk kepada syariatnya. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Macam kita telah beriman, telah percaya, dan kita memegang rukun iman itu. Iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, baiknya, buruknya ketetapan Allah itu adalah dari Allah Ta'ala. Cuman yang baik Allah ridha, yang buruk Allah tak ridha. Walaupun ada yang buruk itu. Kenapa Allah ciptakan yang buruk? Tidak baik semua. Allah nak nguji kita, nak nguji iman kita. Sesiapa yang berbuat buruk, berbuat maksiat dan dosa, nanti Allah akan balas dengan siksa. Kalian manusia yang beriman kepada akhirat sudah tentu meninggalkan dosa itu.
sebab kalian telah percaya adanya balasan di akhirat. Bagi kalian yang beriman adanya kebaikan supaya kalian agar kalian berbuat kebaikan itu dan nanti akan balasan nikmat syurga di akhirat. Kan itu. La tulhikum, jangan melalaikan atau menyibukkan kepada kalian amwalukum, urusan-urusan harta kalian. Jangan disebabkan urusan harta sehingga lalai. Wala auladukum, dan juga jangan disebabkan mengurus anak. Mengurus anak sehingga kalian lalai juga an dzikrillahi, daripada mengingati Allah. Di dalam tafsir ay la yushgilukum, jangan menyibukkan kalian al-i'tina, karena kesungguhan menguruskan bimasalihiha, untuk kejayaan dunia, wattamattu'i, dan kalian sibuk untuk menikmati dunia. An faraidillahi, kena sibuk dunia, sibuk ngurus anak, akhirnya lupa, lalai an faraidillahi ta'ala, untuk menunaikan kefarduan yang Allah fardukan. Nahwas salati, seperti salat 5 waktu, waz zakati, dan yang ada harta, seperti lalai kepada zakat, wal haji, dan juga yang sudah ada harta lalai untuk menunaikan fardu haji. Jangan, kata Allah. Bagaimana kalau manusia itu lalai juga, tak mau dengar nasihat Allah? Wa may yaf'al dzalika, kata Allah, barang siapa yang berbuat demikian, yaitu lalai sebab kerja, sebab harta, lalai sebab menguruskan anak, keluarga, akhirnya solat diabai, zakat diabai, haji pun diabai, yang diutamakan keluarga dan nikmat dunia yang dia layan. Faulaika, siapa yang berbuat demikian, faulaika, kata Allah, maka mereka itu humul khasirun, adalah orang-orang yang rugi. Tuh. Terutama ruginya di akhirat kelak. Ai fi tijaratihim, mereka rugi dengan hidup ini yang diserupakan dengan perniagaan. Hidup ini diserupakan dengan perniagaan. Allah bagi umur, Allah bagi sehat, Allah bagi rizki. Nah, kalau umur, sehat, rizki itu digunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk kebaikan, ibarat orang yang berniaga, nantinya dia beruntung.
Di mana untungnya membeli syurga dengan harta yang Allah beri? Mendapatkan syurga dengan umur tenaga yang Allah beri juga. Pashtaru jannati bimali. Kata Allah, belilah syurga itu dengan harta yang aku berikan kepada kalian. Harta itu aku yang beri. Tenaga itu aku yang beri. Umur aku yang beri. Kalau kalian tidak digunakan untuk membuat kebaikan, kalian pulang ke akhirat, maka ibarat orang yang berniaga, pulangnya tak dapat untung. Hanya waktu di dunia saja dia merasa nikmat. Hanya di dunia saja dia merasa kenikmatan, keseronokan dunia. Tapi selepas itu dia sengsara. Faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi fi tijaratihim, waktu hidupnya yang diserupakan dengan perniagaan. Ingat ya, hidup ini diserupakan dengan perniagaan. Jadi umur yang Allah beri, jadikan ianya berurusan jual dengan Allah melalui ibadah. Sebab solatnya diberi pahala, puasanya diberi pahala, zakatnya pun diberi pahala, haji harta daripada Allah kita guna diberi pahala juga. Ibarat dijual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita jual amal kita dengan Allah, jagalah amal sebaik mungkin. Jagalah amalan sebaik mungkin. Ketika solat, buatlah solat sebaik mungkin. Bagaimana baiknya solat? Yaitu mengetahui syarat sah solat, rukun solat, batalnya solat. Kan solat itu kita lakukan Allah bagi pahala. Kena ingat, apa yang aku kerjakan ketika solat ini mesti aku buat sebaik mungkin dan akhirnya dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat itu bukan untuk Allah. Puasa bukan untuk Allah. Pahala kebaikannya, ketaatan itu untuk kita. Ingat ya. Contoh gini, kita solat, lalu kita solatnya cincai, yang rugi siapa? Allah kah kita? Allah kah kita? Tahu pun. Maka itu ketika solat, buatlah sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Baik daripada bacaannya, daripada rukun qaulinya, rukun fi'linya, buat sebaik mungkin. Kalau kita buatnya baik, yang untung pun kita. Kita buat cincai, yang rugi pun kita. Bagi Allah tak ada untung, tak ada rugi. Allah hanya memerintahkan, siapa yang membuatnya dengan sempurna, Allah beli bagi pahala. Siapa yang membuatnya dengan cincai, Allah pun tak suka, maka dianggap oleh Allah dia tidak melaksanakan perintah itu. Allah punya sifat kesempurnaan. Sehingga ada hadis mengatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnikum wa insikum, atau wa jinnakum wa insakum, sekiranya manusia yang awal, jin yang awal sampai yang terakhir, ya'budunallah, semua menyembah Allah, semua jadi baik.
lalu disimpan pada hati seorang manusia yang baik, mazada fi mulkihi, tidak akan menambah keagungan kebesaran Allah. Tak. Kerana kebaikan itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Dan sebaliknya, sekiranya jin, manusia yang awal yang akhir semua jahat, tak ada yang mau menyembah Allah, disimpan pada hati seorang yang paling jahat, digabung lagi, tak ada lagi yang paling jahat, mana qasa fi mulkihi, tidak akan mengurangi akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Tak. Maka itu tentang solat, Nabi bersabda, rubba qa'imin laisa lahu jazaa'un illa ta'ab. Ramai orang yang berdiri solat tapi tiada baginya pahala daripada solat itu melainkan penat. Maknanya solatnya tak sempurna, baik bacaannya, rukun qauli atau rukun fi'li, sampai tumaninah pun tiada. Begitu juga tentang puasa. Maka itu puasa itu ada 3 tingkat. Puasa awam, puasa khas, puasa khususil khusus. Puasa awam, puasa macam anak-anak kecil, asal tak makan tak minum puasa lah, tapi tak jaga lidah, tak jaga mata, tak jaga telinga, tak jaga amalan. Maka itu baginda Nabi bersabda, rubba sha'imin laisa lahu jazaa'un illal 'atsha wal ju'. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamih. Ramai orang yang puasa tapi tiada pahala puasanya itu melainkan dahaga, lapar dan dahaga, kata Nabi. Kan ada hadis itu, pernah dengar kan? Kenapa? Karena puasanya yaitu tidak menjaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasa memang tak batal lah. Itu puasa anak kecil. Anak kecil yang penting tak makan tak minum, bergaduh ke dan lain sebagainya, itu anak kecil. Kau puasa-puasa, itu budak. Itu. Maka itu disebutkan oleh baginda Nabi, khamsun tabtulus saum ay sawabahu. 5 perkara boleh membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal, tapi pahala yang musnah. Begitu juga tentang ngaji Al-Quran, baca Quran, baginda Rasul bersabda, rubba qari'in lil Quran wal Quranu yal'anuhu. Ramai orang yang membaca Al-Quran, tapi Quran itu melaknat kepadanya. Apabila Quran dibaca dengan cincai, lebih kurang, tidak betul pun tak apa, tidak boleh. Sebab Quran ini adalah kalamullah, kena benar-benar dipelajari dan tepat sebutannya. Tepat sebutannya akan benar makna dan maksudnya. Salah sebutan akan salah makna dan juga tujuannya. Allah tidak ridha itu. Baik. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan, menyibukkan kalian karena urusan harta kalian dan juga anak-anak kalian, an dzikrillahi, daripada zikir atau mengingati Allah. Maksud mengingati Allah, melaksanakan perintah Allah, puasa, solat, zakat, haji dan lain-lain berupa perintah Allah yang wajib. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa orang yang berbuat demikian, yaitu lalai tadi,
disebabkan harta dan anak, faulaikumul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi di dalam hidupnya ketika kembali ke akhirat, yang mana hidupnya ini ay fi tijaratihim, hidupnya yang diserupakan dengan berniaga atau perniagaan. Haitsu ba'u syarifat al-baqi, sehingga mereka menjual kemuliaan yang kekal, yaitu akhirat. Manusia ini menjual kemuliaan, kebahagiaan di akhirat, al-baqi akhirat, dengan harta dan dunia yang semuanya akan musnah. Harta kita mati habis, harta yang ada makan jadi tai. Anak juga begitu juga, sudah besar kita pun mati. Untung kalau anak jadi anak yang soleh, yang mendoakan kita. Waktu anak kecil kita sibuk urusan anak, kita mati anak pun tak ingat kita pun. Dia pun urusan dia saja. Sebab kita tak didik mereka dengan agama. Rugilah, benar-benar rugi. Dunianya habis, tidak ada bekalan untuk akhirat. Kita mati, anak membesar, anak berumah tangga, dia pun sibuk nguruskan diri dia dan rumah tangganya, dah tak ingat lagi kepada orang tua yang dulu sibuk itu. Rugi tak? Rugi tak? Rugi. Akhirnya sampai ke alam kubur, alam barzah, anak tak ada seorang pun yang doa, tak seorang pun yang ngirim pahala. Harta dunia yang ditinggalkan dahulu, konon untuk anak, tak ada pun RM1, RM2 pun jadi pahala kepada kita. Sebab anak pun tak ingat, tak tahu tentang kebaikan sedekah, tak tahu tentang kebaikan sedekah jariah, pahalanya yang akan mengalir, tak tahu. Akhirnya habis, rugilah kita. Kemudian Allah berfirman lagi, wa anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman yang telah dikurniakan rizki oleh Allah, dan infakkanlah, yaitu tunaikanlah zakat kalau sudah sampai nisabnya zakat. Mimma razaqnakum, dari sebagian harta yang kami telah berikan kepada kalian. Allah mengingatkan, wahai manusia yang sudah diberi harta, dengan sebab usahanya akhirnya mendapatkan harta. Kata Allah, jangan lupa wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan, dermakan sebagian harta yang kami beri kepada kalian. Ay ba'da ma a'tainakum, ialah sebagian, bukan semua, dari harta atau rizki yang kami berikan kepada kalian. Kalau satu bulan Allah beri rizki kepada kita 3.000, 3.000, satu tahun itu kan sudah sekian ribu, 36.000. 36, betul kan? Banyak tak 3.000 tu satu bulan?
tak? Tolong jawab. Ya banyak, alhamdulillah. Orang lain masih 1.500. Kita sudah 3.000. Tuh. 1 bulan. Tuh, daripada 3.000 1 bulan ni, kalau kita simpan sebagiannya dan cukup tahun, kemudian wajib zakat, jangan lupa zakat wajib. Kalau tak cukup kepada zakat sebab kita guna untuk hari-hari, keperluan hari-hari, sedekahlah kat masjid, kat surau, kat ma'had, kat pondok-pondok, sedekahlah, amal jariah. Jangan terus ditelan habis saja rezeki itu. Jadi tai semua. Dipakai beli pakaian habis semuanya lusuh dah. Atau dipakai benda-benda yang lain. Coba sisihkan sebagian untuk ke masjid, ke surau, ke anak yatim, ke pondok, ma'had, tahfidz dan lain sebagainya. Jangan kudukut. Ini gaji 3.000, 4.000, paling-paling hari Jumat RM1, RM5 seminggu sekali. Itu pun kalau ingat. Hari Jumat hanya RM1 seminggu sekali, 1 bulan baru RM4. Padahal dia pendapatan 3.000, 4.000. Tak sesuai, tak seimbang untuk bekalan untuk akhirat itu. Maka itu Allah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan kalian infakkanlah, yakni tunaikan zakat kalau nisab, kalau tak nisab sedekah, amal jariah. Amal jariah sedekah untuk kepentingan agama yang pahalanya boleh mengalir. Bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok pesantren dan lain sebagainya. Beli Al-Quran, letak di masjid, di surau yang orang baca, beli karpet dan sebagainya. Yang orang pakai. Yang orang pakai. Bila tu berbuat demikian, min qabli, dari sebelum, ayat dia datang ahadakum, kepada salah satu dari kalian, al-mautu, kematian. Bila berbuat itu sebelum mati. Ini sebelum mati kudukut, selepas mati baru sibuk. Nak konon, nak tahlil, nak sedekah. Dah mati baru sibuk. Sedekahnya, kalau sedekah betul-betul harta itu besar, tak apa, ini sedekah bapak mati, bapak kaya apa, cuman goreng mie aja, mie goreng. Tak sesuai betul lah. Kalau nak bagi sedekah pun biarlah sedekah yang sedap-sedap kepada orang yang datang itu. Orang tu kaya, ajak orang ramai sampai itu cincai aja. Mungkin berlaku tak? Bagilah kalau sedekah yang sedap-sedap, kalau memang banyak hartanya bapa itu yang mati itu. Tuh. Tak boleh ke ustaz sedekah seperti, ya boleh. Cuman tak sesuai lah orang kaya. Orang kaya. Nah itu. Tak boleh ke ustaz tahlil, ya boleh, silakan tahlil. Kalau harta itu yang diguna daripada si mati, silakan. Tapi jangan guna harta anak yatim yang masih kecil itu. Itu haram hukumnya. Bapak mati, anak masih kecil lagi.
Lalu orang ramai datang memberi bantuan. Lalu duit bantuan itu dipakai untuk tahlilan, menyediakan makan minum untuk orang ramai. Itu tak boleh. Haram hukumnya. So, harta itu harta anak yatim. Orang memberi itu bukan untuk dimakan tahlil, untuk membantu anak yatim. Faham ya? Bagaimana kalau abangnya, istrinya ada harta sendiri, ada duit, dia mau sedekah, itu silahkan, boleh. Di dalam tafsir, wa anfiqu mimma razaqnakum ay ba'da ma a'tainakum. Infakkan, keluarkan untuk di jalan Allah sebagian rezeki yang kami kurniakan kepada kalian, min qabli, dari sebelum ayat tiada datang, ahadakum, kepada salah seorang kalian, al mautu, maut, ay muqaddimatun lil maut, sebelum mati lagi, waktu hidup maksudnya. Beri kepada pondok, kepada apa, nah. Kalau tidak tiap bulan pun mungkin setahun sekali. Kalau tidak setahun sekali, mungkin 2 tahun sekali. Nah, tak kira 100, 200, 300, 500. Jangan takut habis. Ma naqasa min malin bi sadaqatin bal yazdad kata Nabi. Ma naqasa, tidak akan berkurangan, min malin, dari harta, bi sadaqatin, dikenakan sedekah, bahkan akan tambah, kata Nabi, bahkan akan tambah, bal yazdad. Kalau ikut matematik mungkin kurang. 100 ditolak 10, bakinya 50. Kalau ikut akhirat, pahala 50 kali 10 dah jadi 500. Faham? Setiap kebaikan 1 dibalas 10. Kalau 50 kali 10 berapa? 500. Kita duit 100, ambil 50 untuk sedekah, menurut matematik kurangkah tambah? Daripada 100 tolak 50, kurangkah tambah? Berapa kurangnya? Tapi di sisi Allah untuk akhirat, kurangkah tambah? 50 jadi berapa? 500. Itu. Jadi 500. Bal yazdad. Sehingga sampai ajal, ila ajalin qarib, sampai masa yang dekat. Fa asaddaqa, sehingga aku akan bersedekah, wa akum, dan aku akan menjadi minas salihin, dari orang-orang yang baik. Fayaqulu, maka dia berkata, inda tayqanihi buhululil maut, ketika dia meyakini datangnya kematian ini. Ketika kita sakaratil maut, orang yang faham tentang sedekah, dia akan berkata, laula akhartani, Tuhanku, mengapa tidak engkau tangguhkan aku daripada kematian, ila ajalin qarib, sampai masa yang dekat. Untuk apa minta ditangguhkan mati? Fa asaddaqa, sehingga aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang yang saleh, yang baik.
Tapi ketika sakaratil maut, kata Allah, wala yuakhirallah, manusia, wala yuakhirallahu nafsan, Allah tidak akan apa? Menangguhkan, mengakhirkan kematian seseorang. Idza jaa ajaluha, apabila sudah datang ajal. Kamu nangis senangis manapun, sejadi-jadinya nangis, wahai Allah, tangguhkan aku dari kematian, aku mau bersedekah. Kata Allah, tidak, apabila ajal sudah sampai, tidak ada seorang pun yang aku akan tangguhkan, tak ada. Habis bila kalau gitu sedekah? Kata Allah, semasa hidup ni lah. Semasa hidup, semasa ada. Jangan ditangguh-tangguh lagi. Takut tahun depan, bulan depan kita mati, tahun depan kita mati. Wallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala khabirun, dia maha mengetahui, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian perbuat. Allah tahu apa yang kalian buat. Innallaha basirum bima ta'malun, Allah juga melihat tentang apa yang kalian kerjakan. Innallaha khabirum bima ta'malun, Allah teliti, memerhati apa yang kalian kerjakan. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dari kalian, untuk diri kalian. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu, pahala itu untuk kalian, bukan untuk orang lain. Dan jika kalian kudukut bakhil, maka kerugian itu untuk kalian, bukan untuk orang lain. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan mensia-siakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Faham? Faham semua? Ada soalan? Silakan kalau ada. Bagaimana Ustaz, dulu mak saya, bapa saya ada meninggalkan harta, sudah mati. Saya sekarang mau sedekah atau amal jariah ke mana? Ya silakan tanya. Saya merasa waktu itu menerima satu orang adik-beradik 50.000 contoh. Nah sekarang kebetulan saya ada rezeki hari ini, nak sedekah yang terbaik ke mana? Boleh tanya. Dan kalau betul-betul mahu berbuat baik, mau mendapatkan keuntungan di akhirat, untuk yang sudah meninggal dan juga untuk dia, untuk kita, karena telah berbuat baik. Maka itu Ustaz telah beritahu hari itu, kalau kita berbuat contoh amal jariah, niatkan untuk mak bapak. Bukan mak bapak saja yang dapat kebaikan, kita pun dapat, sebab kita telah berbuat baik kepada orang tua. Jadi paling untungnya kalau kita nak derma, niatkan untuk ayah atau untuk ibu. Itu sebaiknya. Ayah dapat, ibu dapat, kita pun dapat. Daripada mana kita? Dapat daripada berbuat baik itu. Faham ya? Macam kita nak sedekah, kita ni ragu-ragu, aku ni wajib zakat ke atau wajib zakat, tapi aku ni nak memberi ke orang, niatkan zakat, itu lebih afdol.
Niatkan zakat, tak wajib zakat, jadi sedekah. Tapi kalau kita niatkan sedekah padahal kita wajib zakat, tak tunai zakat itu. Faham? Faham tak? Jadi niatkannya kalau nak sedekah, niatkan apa? Niatkan apa? Zakat. Tapi kepada mustahik lah, jumpa di pasar raya atau di pasar malam, orang yang minta-minta kita nak memberi 10 ke 20 ke, niatkan zakat. Entah saya wajib zakat tak wajib zakat, justru itu niatkan zakat. Kalau awak maknanya di sisi Allah sudah nisab zakat, inilah zakatnya. Faham? Tapi kalau awak niatkan sedekah, sedangkan awak di sisi Allah sudah nisab zakat, lepas tak? Tak lepas. Maka terbaiknya niat zakat kan, niat sedekah ketika itu niatkan zakat. Okey, kalau sudah faham sampai sini saja, insya-Allah kita jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Dan jangan lupa tabung untuk pondok itu. Jangan lupa tabung untuk pondok. Dulu ingat tak siapa yang diwakilkan dulu? Siapa yang diwakilkan dulu? Ustaz ya? Pengurusi ya? Ustaz dulu ingat tak sebelum puasa Ustaz sedang menyelesaikan pembinaan pondok pesantren di Indonesia. Itu masih ada lagi kekurangan, lebih kurang 7 hingga 10 ribu ringgit. Sesiapa yang nak sedekah atau amal jariah sebelum puasa sudah disebutkan dulu wakilnya kepada tuan pengurusi waktu itu. Ingat tak? Gitu. Siapa yang nak berbuat boleh jumpa tuan pengurusi lah. Tak kira berapa-berapa, ya, untuk kebaikan kita. Kita berniaga. Tempat itu tempat untuk menghafal Quran, tempat mengaji kitab-kitab dan lain sebagainya. Sekian untuk mengakhiri majlis ini, sama-samalah baca tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.